Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu untuk pertemuan di bimbingan konseling BK sahabat kita semua. Ya, untuk pertemuan kali ini kalian boleh mendengarkan Ibu sambil menjawab beberapa pertanyaan Ibu. Oke. Ya, pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri itu adalah bagaimana kamu mengenali diri kamu mulai dari karakter, potensi, bakat. Dan ini sangat penting sekali kamu ketahui. Kenapa? Karena ini yang akan membuat kalian menjadi orang yang berhasil dalam tanda kutip. Kamu bisa sukses di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi ya. Ibu akan memberikan satu cerita. Cerita ini akan membuka tabir seperti apa sih sebenarnya karakter kamu. Nah, nanti di cerita ini kamu tinggal bayangkan atau kamu tulis saja jawaban-jawaban yang nanti akan Ibu sampaikan ketika Ibu bercerita. Siap? Oke. Boleh sok sekarang siapkan kertas dan pensilnya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari kamu sedang pergi atau ada niat pergi hiking ya. Udah persiapan ransel dan sebagainya. Kamu mau hiking ke gunung yang melewati hutan. Sebelum ke gunung nih, kamu bayangin kamu lagi berada di dalam hutan, ya. Saat kamu berjalan di hutan, terus berjalan sampai beberapa jam, lalu kamu melihat sebuah gubuk tua di hutan itu. Pertanyaannya, apa kondisi pintu gubuk tua itu? Oh, kamu bayangin ya, terbuka atau tertutup. Jadi nomor 1 kamu tulis, kamu catat tuh. Kira-kira gubuk yang kamu lihat tuh terbuka atau tertutup? Oke, langsung ya. Setelah itu, kamu masuk ke dalam gubuk dan melihat sebuah meja. Coba kamu bayangkan, meja itu bentuknya bulat, oval, segi 4, bujur sangkar, atau segitiga. Nah, selanjutnya, di atas meja ada sebuah pot bunga. Dan di dalam pot bunga itu ada air. Kamu bayangin juga yang nomor 3 nih. Airnya terisi penuh, setengah, atau kosong. Dipilih ya, penuh, setengah, atau kosong. Terus, pot itu terbuat dari apa? Pilihannya dari kaca, porselen, tanah, besi, plastik, atau kayu. Lalu kamu berjalan keluar gubuk, dan saat kamu berjalan, kamu melihat sebuah air terjun dari jauh. Ada air yang mengalir dari bawah. Maksud Ibu, air terjun itu mengalir ke bawah. Yang jadi pertanyaan, seberapa cepat airnya terjun ke bawah? Pilih sebuah angka, 0 sampai 10. Jadi menurut kamu kecepatan air terjun itu berapa nilainya? Kamu terus melangkah, kamu menginjak sesuatu yang keras di sana. Saat kamu melihat ke bawah, kamu melihat kilauan warna emas. Lalu kamu membungkuk dan mengambilnya. Dan itu ternyata gantungan kunci dengan kunci-kuncinya. Yang jadi pertanyaan, ada berapa banyak kunci yang kamu lihat di gantungan kunci tadi? Pilih 1 sampai 10. Yang ketujuh, kamu terus melangkah, mencoba mencari jalan keluar dari hutan. Tiba-tiba kamu melihat sebuah kastil. Menurut kamu,
menurut bayangan kamu, kondisi kastil itu tua atau baru? Pilih juga ya. Lalu kamu memasuki kastil dan melihat sebuah kolam berisi air. Tampak kotor dan di dalam tampak batu-batu permata yang berkilauan. Pertanyaannya, apakah kamu akan mengambil batu permata itu? Jawab, ya atau tidak. Dan di samping kolam tadi ada kolam yang lain dengan air yang bersih dan di permukaan tampak uang kertas mengambang. Pertanyaannya, apakah kamu akan mengambil uang tersebut? Jawab ya atau tidak. Yang 10, berjalan sampai ujung kastil ada sebuah pintu keluar. Lalu kamu melewatinya dan berjalan keluar kastil. Di luar ada sebuah taman besar. Kamu melihat sebuah kotak di atas tanah. Pertanyaannya, apakah ukuran kotak tersebut? Di bayangan kamu tuh kotaknya bentuknya kecil, sedang, atau besar. Terbuat dari apakah kotak tersebut? Pilih karton, kertas, kayu, atau besi. Lalu di sana ada sebuah jembatan di taman, agak jauh dari kotak. Yang 12, terbuat dari apakah jembatan itu? Besi, kayu, atau rotan. Dan di seberang jembatan ada seekor kuda. Pertanyaannya, apakah warna kuda tersebut? Putih, abu, coklat, atau hitam? Dan apa yang sedang dilakukan kuda? Pilihannya, diam, makan rumput, atau lari ke sana kemari. Tak berapa lama, sebuah tornado datang. Jaraknya agak jauh dari kuda. Kamu punya 3 pilihan. Pertama, lari dan bersembunyi di dalam kotak. Kedua, lari dan bersembunyi di bawah jembatan. Ketiga, lari ke arah kuda, menaikinya dan memacu kudanya sejauh mungkin. Dari cerita perjalanan kalian di hutan, kalian akan mengetahui bagaimana sebenarnya karakter kalian. Nah, sekarang kalian baca keterangan ini. Ya, sekarang sudah ketahuan kan bagaimana karakter kamu. Yang barusan kamu lakukan itu adalah sebuah permainan yang dinamakan kokologi ya. Jadi kokologi ini satu permainan Jepang yang memang diciptakan oleh seorang Isamu Saito. Jadi dia seorang psikolog dan juga seorang penulis. Kokologi ini juga diartikan sebagai permainan psikologi khas Jepang. Dan kebanyakan orang setelah mengikuti tes ini, hasil tesnya itu hampir 95% akurat. Coba kalian jujur aja ke diri sendiri. Kira-kira benar gak sih hasil dari kokologi yang barusan kalian lakukan? Nah, karena itulah kokologi ini dapat mengungkap kepribadian seseorang dengan cara sederhana dan menyenangkan. Mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang konsep diri yang pertama. Insya Allah 2 minggu ke depan kita akan membahas tentang konsep diri yang kedua. Itu saja dari Ibu untuk hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.